Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selmi Bis dengan NIM 434231021 akan menjelaskan materi yang sebelumnya disampaikan pada pertemuan pertama pada mata kuliah cloud computing, yaitu dengan materi yaitu Docker. Nah, di slide pertama ini, di presentasi ini saya akan jelasin tentang Docker sebagai cloud mini. Jadi konsep cloud itu bisa kita jalankan di lingkungan sendiri, lebih simpel dan fleksibel seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu konsep cloud mini. Docker itu platform untuk membungkus aplikasi beserta semua kebutuhannya ke dalam satu paket yang namanya kontainer. Nah, jadi aplikasi bisa jalan di laptop, server, atau cloud tanpa beda hasil seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada Docker Engine. Docker Engine ini ibarat mesinnya. Jadi dia itu bertugas bikin atau membuat dan menjalankan kontainer. Jadi semua proses kontainer dikontrol di sini, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada analogi kontainer. Gampangnya itu gini. Bayangin kayak kontainer kapal, isinya bisa apa aja, tapi bentuk luarnya sama, jadi nggak berubah, tapi dia muat muat banyak seperti itu. Jadi bisa dipindahkan dari development ke production tanpa harus diubah lagi. Nah, yang selanjutnya ada keunggulan strategis. Keunggulan Docker itu lebih ringan dan efisien dibanding virtual machine atau VM karena Docker nggak perlu install sistem operasi tambahan di dalamnya. Nah, sedangkan perbedaan PM versus Docker itu, kalau PM itu butuh OS lagi di dalamnya, jadi lebih berat, sedangkan Docker itu langsung pakai OS utama, jadi lebih hemat dalam artian itu lebih hemat dalam penyimpanan atau RAM seperti itu, dan bisa lebih cepat dijalankan. Nah, di selanjutnya ada 3 pilar Docker. Nah, di sini ada tiga bagian penting. Yang pertama yaitu image itu template aplikasinya, sedangkan kontainer itu image yang sedang berjalan, dan Docker Hub itu tempat menyimpan atau mendownload image. Nah, simpelnya itu seperti itu, jadi agar mudah diingat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu build, shift, run. Cara kerjanya itu simple. Build untuk bikin image, ship untuk kirim ke registry, lalu run untuk menjalankan di server mana aja seperti itu. Nah, dari penjelasan tadi, kesimpulan yang dapat diambil itu jadi Docker itu simpelnya, Docker itu membuat aplikasi lebih mudah dipindahkan, lebih cepat dijalankan, dan lebih efisien karena kita dari itu kita bisa sebut cloud mini seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan PPT yang kedua, yaitu tentang bencana digital. Nah, di presentasi ini saya akan membahas tentang website lambat dan kenapa sih bisa jadi bencana digital atau bisa disebut dengan bencana digital. Karena di era sekarang kecepatan itu seperti mata uang utama dalam bisnis online. Nah, apa sih dampak finansial langsung? Nah, kalau website lambat, dampaknya langsung ke uang. Sekitar 40% pengunjung akan pergi kalau loading lebih dari 3 detik. Semisal kita buka website, terus loadingnya itu lama, lebih dari 3 detik, pasti kita sebagai pengguna langsung cari platform lain atau website lain yang sama seperti yang kita buka tadi. Nah, itu makanya akan otomatis akan berdampak pada uang atau pendapatan seperti itu. Nah, jadi intinya makin lama loading, maka makin besar kemungkinan kita kehilangan calon pelanggan. Dalam artian itu si admin atau pihak yang
punya website seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu aturan 3 detik. Nah, di dunia digital yang namanya aturan 3 detik, kalau website lebih dari 3 detik, maka user langsung keluar. Bahkan setiap tambahan 1 detik bisa menurunkan konversi sekitar 4%, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada analogi restoran. Bayangkan nih, kita masuk restoran tapi nggak ada pelayan datang. Kita pasti pergi dong. Nah, sama seperti website yang lambat, orang nggak marah, tapi ketika lama pelayan itu datang, maka akan langsung pindah ke website lain, dan itu cuma perlu 1 klik aja, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada reputasi dan visibilitas. Website lambat juga berdampak ke SEO atau Google lebih suka website yang cepat. Kalau lambat, ranking bisa saja turun dan lebih sulit ditemukan di hasil pencarian, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah hukuman Google. Google punya sistem seperti Core Web Vitals. Kalau performa website buruk, Google bisa menurunkan peringkatnya. Jadi, bukan cuma user yang pergi, tapi juga traffic dari mesin pencari bisa berkurang. Jadi itu kebijakan dari si Google, atau itu yang disebut dengan hukuman dari Google tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah lunturnya kepercayaan. Website lambat bikin brand terlihat tidak profesional. Bahkan bisa dibilang 79% orang yang kecewa dengan performa website kemungkinan besar gak akan kembali lagi. Nah, jadi bisa lebih berhati-hati seperti itu. Selanjutnya itu adalah studi kasus dan dampak marketing. Kalau kita bayar iklan tapi website lambat, itu sama saja membuang-buang uang, karena orang yang udah bayar iklan otomatis tidak bisa muncul lagi. Tapi kalau misal websitenya lambat, maka itu merugikan si pelanggan. Nah, jadi misal nih kegiatan check out lambat, itu akan bikin orang yang mau awalnya mau belanja itu tidak jadi belanja, seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil itu adalah kecepatan website itu bukan cuma urusan teknis, tapi strategi bisnis. Website yang cepat bisa meningkatkan profit, sedangkan yang lambat bisa mengurangi pendapatan tanpa kita sadari, seperti itu. Jadi karena itu penting untuk menjaga performa website. Dengan begitu kita mengamankan aset digital dan tetap bisa berkembang atau meningkatkan bisnis kita di web yang kita jalankan di era digital yang sedang berkembang. Oke, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.